Ini kisah sang burung biru yang sudah berbagi kebahagiaan dan jadi ikon Indonesia selama lebih dari 50 tahun. PT Bluebird Tbk nama swasta asing dengan masyarakat Indonesia. Sejak berdiri lebih dari setengah abad lalu, perusahaan ini dikenal sebagai pionir layanan transportasi darat yang mengutamakan keamanan, kenyamanan, dan juga kepercayaan pelanggan. Namun, di balik kesuksesannya sebagai raksasa transportasi nasional, PT Bluebird baru-baru ini tengah menghadapi sorotan publik. Sebuah kasus besar yang mengguncang reputasi perusahaan terkait dugaan penggelapan dana oleh pihak manajemen. PT Bluebird Tbk berdiri pada tahun 1972. Didirikan oleh Mutiara Fatmawati Djoko Sutono, perusahaan ini berasal dari armada kecil di Jakarta dan berkembang menjadi grup transportasi terbesar di Indonesia. Bluebird kini memiliki berbagai lini bisnis, mulai dari layanan taksi reguler, taksi eksekutif Silverbird, rental mobil Goldenbird, hingga logistik dan bus pariwisata Bigbird. Seiring dengan perkembangan zaman, Bluebird juga bertransformasi secara digital melalui aplikasi My Bluebird dan berkolaborasi dengan berbagai platform transportasi daring. Pada tahun 2014, Bluebird resmi menjadi perusahaan terbuka dengan kode saham BIRD di Bursa Efek Indonesia. Positif di sepanjang kuartal 1 2025 dengan membukukan pendapatan mencapai 1,3 triliun rupiah, di mana peningkatan pendapatan ini didorong oleh kontribusi dari segmen layanan taksi dan non-taksi yang tumbuh secara tahunan. Emiten taksi PT Bluebird Tbk berhasil mencatatkan kinerja positif pada kuartal 1 2025 dengan membukukan pendapatan sebesar 1,3 triliun rupiah atau meningkat 16% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perseteruan panas yang terjadi antara Mintarsi dengan saudara kandungnya, itu saham saya, itu sudah mulai diambil. Penculikan terhadap diri saya. Namun, reputasi PT Bluebird Tbk tengah terancam. Seorang mantan pemegang saham dan direktur Mintarsi Abdulatif melaporkan adanya dugaan penggelapan dana saham senilai hampir 1 triliun rupiah oleh pihak internal perusahaan. Dalam laporannya, Mintarsi menyebutkan bahwa saham miliknya telah dialihkan melalui akta notaris tanpa persetujuan dan pembayaran yang sah. Selain dugaan penggelapan dana, kasus ini juga diwarnai dengan tuduhan pencucian uang dan juga intimidasi terhadap pemegang saham lain. Mintarsi mengaku sempat mengalami tekanan dan juga kekerasan fisik dalam menghadapi konflik ini. Kalau tidak bisa adil, hukumlah saya dengan hukuman mati. Pakar hukum Profesor Hipnu Nugroho menegaskan bahwa kasus ini harus sedikit secara transparan, terutama untuk memastikan validitas dokumen notaris dalam pemindahan saham. Jika ditinjau lebih jauh melalui perspektif good corporate governance, kasus ini jelas menyoroti tentang lemahnya penerapan prinsip transparansi dan accountability. Pemindahan saham tanpa persetujuan dan pelaporan yang tidak jelas telah melahirkan agensi problem, yaitu konflik antara pemegang saham Mintarsi dan manajemen internal PT Bluebird. Sebagai perusahaan terbuka, Bluebird seharusnya mampu memastikan adanya perlindungan hak bagi setiap pemegang saham. Mekanisme audit independen, komite pengawasan internal, dan juga keterbukaan laporan menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Kasus ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan sebuah perusahaan bukan hanya dinilai dari laba ataupun pangsa pasar, tetapi juga dengan bagaimana perusahaan menjalankan etika dan juga tanggung jawabnya kepada pemegang saham. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk berbenah. Kasus ini bisa menjadi titik evaluasi bagi PT Bluebird untuk memperkuat transparansi dan tata kelola perusahaan. Dengan komitmen terhadap prinsip driving with integrity, Bluebird diharapkan dapat terus melaju tidak hanya sebagai simbol perusahaan terpercaya, tetapi juga sebagai perusahaan publik yang mampu menjunjung tinggi etika bisnis dan juga keadilan.